Pak, tolong bantu saya perbaiki ya. Bisa nggak? Hari ini hari pertama saya magang. Beneran nggak boleh telat. Nanti habis pulang kerja, saya kasih uangnya ke Bapak, boleh ya? Nggak ada duit, nggak usah benerin mobil. Pergi aja, urus urusanmu. Pak, cuma perbaiki mobil aja kan, sampai dorong orang segala. Sekali perbaiki mobil berapa sih? 15. 15. Saya bayarin buat dia. 15. Sudah diperbaiki ya. Makasih Tante. Dek, kamu keluar rumah kok nggak bawa HP sama dompet? Hari ini pertama kali kerja magang, keluar buru-buru. Jadi lupa bawa HP sama dompet. Tante, kok sendirian jual buah di sini? Suami Tante mana? Suami saya udah meninggal lama, saya udah terbiasa sendiri. Tante, kebetulan ayah saya juga sendiri. Gimana kalau saya kenalin kalian? Ah, ini. Tante, nggak nolak berarti setuju ya? Tante, boleh minta kontaknya? Makasih Tante. Sama-sama, saya pergi dulu ya. Tante, tunggu saya hubungi ya. Dek, mobilnya sudah selesai. Oke, makasih Pak. Nanan, kamu ini gimana sih? Kamu sekarang sudah besar. Sering banget lupa ini itu. Keluar nggak bawa HP sama dompet. Pak, aku mau kenalin pacar buat kamu, gimana? Pak, Kamu lanjut aja kerja dulu. Aduh, hujannya deras banget. hujan gede gini. Kupikir kamu nggak datang. Kencan buta itu penting banget. Masa aku nggak datang? Hei, Katanya mau siap-siap dulu. Kok malah pakai seragam kurir ke sini? Maluin aku dong. dasar kamu. Kamu nggak ngerti nih. Aku ini bos besar di Xiangxiang Group. Mana bisa asal nikah sama orang? Bener nggak? Iya kan? Ada benernya juga. Kalau dia ada maksud lain, gimana dong? Makanya, Tapi kamu gini, mirip kurir beneran deh. hehehe, iya kan? Yuk, Hmm. Buchan, untung kamu belum pergi. Ayo duduk-duduk. makasih ya. Itu, perkenalkan dulu. Nama aku Wang Qixiang. Aku kerja jadi kurir, umurku 53 tahun. Halo, aku Chen Fengxia, jual buah di Pasar Barat. Umurku 50 tahun. Bagus kok. Bibi Chen, ini ayahku. Orangnya jujur dan rajin. Cuman nggak punya uang atau rumah. Tabungan juga nggak ada. Berpura-pura miskin juga ada batasnya. Kamu sengaja bikin kacau. Ini kencan buta aku kan? Emas asli nggak takut diuji. Coba aja. Kamu bikin aku kelihatan cowok nggak punya kelebihan. Aneh kalau dia setuju. Aku nggak masalah. Aku nilai karakter dan kepribadian. Kita sehat, kerja keras aja, hidup pasti membaik. Bibi Chen benar. Wanita ini beda banget. Jadi Bibi Chen, urusan nikah udah disepakati. Kita kasih waktu 3 bulan. Biar saling kenal, belajar dulu, pikirkan baik-baik. Nggak perlu. Hari ini langsung ambil surat nikah. Hah. Nih, Aku malah nikah sama pria baru kenal. Aduh, nggak apa-apa kan?
Iya, nggak apa-apa. Ayo, pegang, tunggu sebentar. Fengxia, ganti sepatu ini. Sepatu yang nyaman itu terbaik. Nikah sama dia kayaknya bukan hal buruk. Gimana pas ukurannya? Hmm, Yuk jalan. Ayo maju, jangan ketinggalan. Aku kasih kamu 2 hari, suruh ibumu pindah. Kalau tidak, aku gugurkan anaknya. Hidup sendiri saja. Cepat ikuti, ayo ikut. Aku ngomong sama kamu. Dengar nggak? Main game dan judi terus, utang di mana-mana, penagih utang sudah sampai rumah. Kamu tetap santai saja, bisa nggak hidup begini? Kenapa teriak-teriak? Urusan laki-laki. Ngapain perempuan ikut campur? Mereka nggak bisa nemuin aku. Aku bilang ya, mau lanjut. Nggak mau, pergi saja. Didong-dong, berani mukul aku. Nggak tahan lagi. Aku mau cerai. Cerai ya cerai. Oke, sekarang juga cerai. Hei, berhenti. Uang yang kamu dapat hari ini, kasih aku. Hei. Hari ini cuma dapat 100.000? Cuma segini. Beli skin game aja nggak cukup. Dong, kamu udah hampir 30, mending cari kerja. Aku kerja kok. Kerja apa? Kamu ibu aku. Harusnya kamu yang nafkahin aku. Dengar ya, Shauna sebentar lagi lahiran. Kamu harus siapin 100 juta. 100 juta. Dari mana aku cari uangnya 100 juta ini? Oke, kamu nggak punya kan? Jadi nurut aja sama aku. Kamu nikah sama Paman Huang. Paman Huang udah setuju kasih aku mahar 100.000. Ngomong apa sih? Dengar ya, aku mati pun nggak mau nikah sama Huang Tiejun itu. Nikah atau enggak, bukan urusanmu. Aku sama Paman Huang udah sepakat. Nggak mau nikah, tetap harus nikah. Aku udah nikah. Berani banget kamu. Berani nggak bilang sama aku. Berani nikah diam-diam. Kamu jual diri sendiri. Uang 100.000 aku gimana? Aku harus balikin uang orang. Orang bisa bunuh aku. Aku ini ibumu? Kamu pantas nggak? Lidong dong. Kamu mau jual aku ya? Coba lihat diri kamu dulu. Paman Huang aja mau sama kamu udah bagus. Masih milih-milih. Lidong dong. Kamu anggap aku ibu nggak? Ma, sudah cukup. Dong juga ada benarnya. Kalau kamu nggak nikah sama Paman Huang, dari mana uang buat anak? Lagi pula, Paman Huang juga suka sama kamu. Iya kan? Lihat diri kamu sendiri. Pensiun Paman Huang tinggi. Dia mau sama kamu. Itu namanya kita lagi beruntung. Lidong dong. Huang Tiejun, kasus dia siksa 3 istrinya. Kamu kan tahu, kamu dorong ibu kamu ke jurang api. Itu masih lebih baik daripada nggak ada uang. Yang sekarang ini gajinya berapa? Pensiunnya berapa? Dia bisa kasih mahar berapa? Dia cuma kurir makanan, nggak bisa kasih mahar. Apa? Kurir makanan nggak mampu kasih mahar, kamu tetap nikah. Kamu mau bantu orang miskin. Kita sekeluarga mau makan angin. Kamu cuma bikin rugi. Lidong dong. Aku cuma hidup bareng dia. Apa kamu mau dia yang tanggung semua keluarga besar kita? Ma, kamu salah ngomong. Kamu nikah sama dia. Dong itu anaknya. Mana mungkin dia cuek sama kita. Lagi pula, masa kamu pergi gitu aja? Terus aku gimana? Kalian anggap aku apa sih? Oke. Kalian udah gede, punya tangan kaki, bisa cari makan sendiri. Mulai sekarang hidup kalian, aku nggak urus lagi. Chen Fengxia, kamu berani banget. Aku ini ibu mertuamu. Di rumah ini, tanpa izin aku, jangan harap bisa nikah lagi. Kamu mati pun, harus mati di rumah ini. Mak, aku umur 20-an, udah nikah di rumah ini. Hampir 30 tahun jadi janda. Aku susah payah besarin Dong. Sekarang, aku nggak boleh punya hidup sendiri.
aku nggak boleh cari bahagia. Chen Fengxia, kamu masih wanita nggak sih? Hormatin mertua, dukung suami, rawat anak di rumah ini, kerja keras seumur hidup. Itu tugas utama kamu. Semua wanita juga gitu kok. Kenapa? Cari pria lain di luar, hatimu jadi liar. Kejar kebahagiaan apalagi? Nggak tahu malu. Dengar ya, kamu lahir di keluarga Li, kamu orang Li, mati pun di keluarga Li, jadi arwah Li. Sampai mati, harus urus kami. Nggak boleh kabur. Lauli, inilah ibumu, inilah anakmu. Baik, anggap saja 20 tahun lebih. Kasih makan ke anjing. Usaha sia-sia. Nenek, tolong bela aku, Nek. Tenang, selama aku masih ada, dia nggak bisa melawan. Terima kasih, Nek. Hari ini minum arak kemenangan. Cita-cita belum tercapai, janji tak berhenti, waktu masih panjang, tunjukkan kemampuan. Aduh, Feng Xia, Huang Tiejun, kenapa kamu datang lagi? Feng Xia, aku kangen banget sama kamu. Feng Xia, aku kangen banget sama kamu. Jangan sentuh aku. Hehehe, Huang Tiejun, dengar ya. Aku nggak pernah janji mau nikah sama kamu. Feng Xia, kamu pikir nikah sama siapapun tetap nikah. Mending nikah sama Kak Tiejun. Huang Tiejun, aku sudah menikah. Jangan ganggu aku terus. Hehe, Feng Xia, tenang aja. Aku bakal segera kumpulin uang mahar kita. Biar cepat bawa kamu pulang. Biar kamu senang. Pergi, Feng Xia, pergi, aku nggak mau pergi. pergi. Kalau nggak pergi, aku panggil orang. Pergi. Oke. Dasar cewek. Tunggu aja. Tunggu aja. Pergi. Nanan, Mama ingin ke surga temani kamu. Nanan, kamu di mana? Nanan, jawab Mama dong. Nanan, Nanan, Fengxia, anak udah dikubur. Ayo pergi. Kalau enggak, nyawamu juga bakal terkubur di sini. Feng Xia, Feng Xia, Feng Xia, Feng Xia, kamu kenapa? Kok nangis? Ha, nggak apa-apa. kamu nggak rela ninggalin rumah ini ya? Aku sendirian tinggal di mana aja bisa. Gimana kalau gini? Aku jadi suami di sini, temenin kamu tinggal di sini. Gimana? Bukan itu. Orang tua dan anak di rumah nggak setuju aku nikah lagi. Ha, aku pikir itu masalah besar. Bukankah ini masalah kecil? Tenang aja. Tugas mereka biar aku kerjakan. Ayo. Nggak usah pergi, Kichiang. Gimana kalau urusan kita? Kita sudahi saja. Apa? Mana bisa langsung selesai gitu. Kita udah nikah. Ini kamu minder aku tukang antar makanan ya. Nggak. Aku bukan tipe matre kok.
mobil kamu. Ya, ini aku pinjam dari teman. Aku pikir, pertama kali ke rumahmu, biar kelihatan bagus dikit. Jangan terus-terusan soal kita merepotkan orang lain. Nggak baik gitu. Kita punya kemampuan segini, pakai tenaga segitu aja. Oke, aku nurut kamu. Udah berdiri lama ya, capek nggak? Ayo kita ngobrol di mobil. Feng Xia, sebenarnya ada apa? Kichang, aku jujur aja ya. Keluargaku lagi susah, utang banyak. Aku udah pasrah. Tapi aku nggak mau kamu ikut susah. Feng Xia, kamu ngomong apa sih? Kita udah nikah sekarang. Kita satu keluarga, iya kan? Kalau ada masalah besar, kita hadapi bareng, bereskan. Sudah Feng Xia, pasangan tua. Dapat teman di usia tua, kita harus lebih menghargai, iya kan? Jangan dipikirin lagi. Itu Nanan di hotel tempat dia magang. Dapat kerja buat kamu, besok aku antar kamu interview. Ya, Aku bisa nggak ya? kenapa nggak bisa? Menurutku kamu bisa. Ini yang kamu bilang rumah kontrakan itu ya? Lihat tempat aku sewa, udah jelek dan tua. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ada tempat berteduh, aku udah sangat puas. Ayo bareng. Aku percaya hari-hari kita nanti pasti makin baik. Iya, Kamu ngapain? Halo, saya mau interview. Lihat nggak? Ini jalur karyawan. Interview. Lewat tangga sana. Makasih ya. Aku baru pel lantai, kamu injek jadi kotor. Maaf ya, aku mau interview di sana. Tunggu lantainya kering dulu. Oh, oke. Anak baru sekarang. Nggak peka banget. Iya, manajer Leo benar. Feng Xia, Ada apa? Feng Xia, barusan aku beliin kamu kue dan buah. Buat kamu makan kalau lapar. Gimana? Lolos wawancara nggak? Aku belum wawancara. Tenang aja, aku percaya kamu pasti bisa lolos. Dong, direktur. Itu masih direktur Wang yang selalu serius. Yang wawancara ini sama direktur sebenarnya apa hubungannya? Selamat datang wawancara di Hotel Shangsheng. Selamat datang. Ini gimana? Halo Bu Chen, saya Liu Cheng. GM Hotel Shangsheng. Panggil saja Xiao Liu. Nanti kerja di hotel. Kalau ada yang nggak nyaman, langsung cari saya. Aku belum wawancara. Dengan kualifikasi Anda, nggak perlu wawancara. Mau kerja di posisi apa? Administrasi, resepsionis, supervisor, atau mau jadi manajer juga bisa. Anda belum bangun ya? Jangan bercanda lagi sama saya. Saya juga berharap belum bangun. Hahaha, mau tanya. Orang di luar tadi siapa? Oh, itu pasangan saya. Dia antar makanan, pinjam mobil dari teman. Hari ini sengaja datang antar saya. Oh, dia pasangan Anda? Kenapa ya? Nggak apa-apa. Untung aku cepat tanggap. Kalau nggak, kerjaan bisa hilang.
Jadi kami atur dulu posisi manajer lobby untuk Anda, lift khusus di sini. Silakan, kantor sudah rapi. Ada staf khusus antar Anda. Kenapa manajer ini mendadak ramah banget? Oh, pasti Nanan sudah kasih tahu dia. Soal wawancara Buchan, kamu yang atur kan? Iya, aku cuman nggak mau lihat dia panas-panas jual buah. Kasihan banget. Kamu baik sama orang, pakai nama aku juga ya. Aku cuman takut dia kepikiran. Nggak nyangka, kamu bisa peduli juga ya. Nggak kelihatan sih. Kenapa? Maksudmu? Biasanya aku nggak peduli sama kamu ya. Bukan kamu yang bilang, kamu tuh anaknya. Aku suruh kamu ke kantor pusat, kerja di bagian manajemen. Kamu nggak mau. Malah ke hotel kecil ini. Jadi anak magang. Kalau orang lihat, pasti diketawain kita. Siapa berani ngeledek aku? Lagian, aku bukan pura-pura magang kok. Aku bener-bener cari kerja. Siapa sangka, hotel ini juga punya keluarga kita. Aduh, ribet banget. Keluarga kita tuh sebenarnya punya berapa usaha sih? Nggak peduli berapa usaha kita, akhirnya. Kan semua jadi milikmu? Aku nggak tertarik kok. Kamu urus aja sama Tante Chen. Pelan-pelan kelola ya. Aku mau bangun karierku sendiri. Kerja angkat piring, cuci piring, bersihin toilet deh. Dasar anak ini ya. Halo, iya, aku tahu. Oke, aku ke sana sekarang. Papa, Ayo, sana-sana. Aku lagi sibuk. Pak, ini kan foto waktu aku kecil ya. Nggak nyangka Papa masih bawa-bawa kakek kecil ini. Sayang banget sama aku. Ketua Dewan, Hal yang saya suruh kamu lakukan, gimana hasilnya? sesuai perintah Anda, semua sudah selesai. Silakan lihat. Oke, bagus. Sebentar lagi mau pindah. Kamu terlalu dirugikan. Aku pakai baju begini. Nggak kelihatan. Seperti pemilik rumah ini kan? Iya, tapi Ketua Dewan, Anda benar-benar nggak mau kasih tahu istri tentang identitas asli Anda. Awalnya saya kira Feng Xia cuma mau uang saya. Tapi sekarang lihat, Feng Xia bukan tipe itu. Sampai sekarang, kalau tiba-tiba saya kasih tahu, dia pasti kaget. Sulit buat dia terima langsung. Tunggu dulu, cari waktu yang pas, nanti saya jelaskan semuanya. Ke dia dengan baik. Tapi Ketua Dewan, Anda tinggal di sini, apa nggak terlalu dirugikan? Ini rumah leluhur keluarga Wang. Dulu, saya mulai sukses dari sini. Secara ketat, rumah leluhur ini bagi keluarga Wang punya makna khusus. Kasih barangnya ke saya, kamu pergi dulu. Oke, Tunggu. Aduh, sertifikat rumah ini harus disimpan baik-baik. Jangan sampai Feng Xia lihat. Feng Xia, Xiao Kuan, katanya kamu punya pasangan baru ya, cepat duduk. tapi pasangan barumu kondisinya jelek banget. Sebenarnya kalau dirapihin, lumayan bersih juga. Ayo duduk, minum air. Menurutku nih, biar suamiku Lausyuk kenalin kamu sama kakek di kantornya. Siapapun pasti lebih baik dari yang ini. Lawang orangnya baik kok. Cuma kondisinya kurang. Dia baik sama aku? Baik sama kamu buat apa? Emang bisa dimakan. Lihat ikut dia, kamu bakal susah seumur hidup. Hidup kan dijalani orang juga. Asal dia mau kerja. Kedepannya kita pasti makin baik. Feng Xia, kamu optimis banget. Aku nggak bisa kayak kamu. Kalau kamu mau putus sama kakek itu, bilang ke aku ya. Nanti aku kenalin kakek yang kondisinya bagus. Xiao Juan, Udah, jangan marah. Ganti baju dulu. Kita mau pergi joget di lapangan. Aku duluan ya. oke. Aduh, kamar kecil ini dirapihin Feng Xia, bersih banget. Baru berasa rumah. Halo, Sun Feng. Siapin dulu buat aku sekarang. Aku mau jujur sama Feng Xia. Ngakuin siapa aku.
Fengxia, hari ini, kenapa dandan cantik banget mau keluar ya? Kelihatan muda dan segar. Sebentar lagi, aku mau joget bareng temen cewek. Kok hari ini kamu manis banget ngomongnya? Gimana kalau aku ikut kamu? Lawang, kamu aneh hari ini. Biasanya aku joget di alun-alun, kamu nggak pernah ikut. Ada yang mau kamu omongin ya? Bener nggak? Iya, bener. Tebakan kamu pas. Memang aku ada yang mau, aku bilang, ayo, kita sambil jalan ngobrol. Silakan. Lawang, lihat tuh suasananya beda ya. Ada yang lagi lamaran ya? Iya bener. Lumayan juga acaranya. Lawang, kamu belum pernah joget di alun-alun ya? Ini alun-alun terbesar di Guangzhou. Aku sering joget di sini. Joget. Aku sering joget di sini kok. Serius? Iya, Kamu biasanya joget di mana? Kok aku nggak pernah ketemu kamu di sini? aku di sana, di belakang kompleks itu, banyak orang lihat aku lompat untukmu. Gimana? Pak Wang, lompatmu jelek banget. Halo Ketua, Fengxia, aku angkat telepon dulu. Oke, lanjut. oh ada satu hal lagi. Sekarang aku lapor ke Anda. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Stop. Semua berhenti. Wang Tiejun ngapain ribut? Chen Fengxia, ini tempat kami buat dansa ballroom. Kalian dansa di lapangan itu hal sepele. Cari tempat mana aja, bisa joget di mana aja. Cepat kasih tempat ini. Kami kesini tiap hari. Kenapa harus kasih ke kalian? Kenapa ngomong gitu ke idolaku? Kenapa mukul orang, Wang Tiejun, kamu sama Li Yufang? Jadi satu ya? Ngomong apa sih? Apa maksudnya jadi satu? Bisa ngomong baik-baik nggak? Namanya usaha, aku kejar Yufang. Chen Fengxia dari kecil, nilai lebih bagus dari kamu, kerja lebih bagus dari kamu, cari suami juga lebih bagus. Bahkan Huang Tiejun yang suka kamu banget, sekarang juga suka sama aku. Hidupmu ini memang gagal ya. Aku nggak pernah mikir mau bandingin sama siapa. Aku cuma mau hari-hariku jalanin dengan baik aja. Lapangan ini besar banget. Kita joget bareng aja. Kita dansa ballroom, semua istri orang kaya. Kalian cuma pekerja, mana pantas joget sama kita. Bukankah kamu juga pekerja? Sama aja munafik? Wang Xiaojuan, ngomongmu kok bawel banget. Anaknya Yufang baru dapat suami bagus. Menantunya eksekutif di Shangsheng Group. Gajinya 30.000 sebulan. Mana bisa dibandingin sama keluargamu? 30.000 itu gaji pokok. Belum bonus dan dividen. Iya. Dengar nggak? Wah, anaknya Li Yufang dapat pacar sebagus itu. Pantas jadi dancer di lapangan. Kakak Li di keluarga kami masa depan cerah. Setengah langkah lagi masuk keluarga kaya. Li Yufang, anakmu nikah sama siapa? Nggak ada hubungannya sama kami. Kalau kamu meremehkan penari lapangan kayak kami, hari ini tempat ini nggak bakal kami kasih. Cari tempat lain aja. Dengar ya, hari ini kamu harus ngalah. Mau nggak mau harus ngalah. Kamu suruh aku cek kondisi keluarga Nyonya. Aku tahu anaknya Nyonya, Li Dongdong, punya banyak utang rentenir. Hari ini aku nggak mau ngalah. Mau apa kamu sama aku? Chen Fengxia, kamu tahu nggak dia siapa? Siapa dia nggak penting buatku. Kak Zhang, anggota baru grup dansa kami, baru aja gabung. Tapi dia punya identitas lain. Takut kamu kaget kalau aku bilang. Orang penting ya, coba bilang. Chen Fengxia, setahu aku kamu kerja di Hotel Shangsheng kan? Kak Zhang itu istri JM Liu Cheng dari Hotel Shangsheng. Istri Pak Liu. Wah, keren banget. Kak Zhang, Chen Fengxia kan? Aceng pernah cerita soal kamu, manajer lobi Hotel Shangsheng. Fengxia benar-benar. Istri JM kalian, gimana kalau kita pindah tempat? Jangan ganggu kerja kamu. Chen Fengxia, kalau hari ini kamu nggak minggir, aku langsung pecat kamu. sekarang kita kosongkan tempatnya. Jangan pergi. Barusan kamu berani banget. Kenapa? Mau kabur diam-diam ya? Aku suruh pergi nggak? Aku udah ngalah kok. Kamu mau apa lagi? Chen Fengxia,
Mulai sekarang lapangan ini, kamu nggak boleh datang lagi. Kamu keterlaluan. Memang aku sengaja nindas kamu. Mau joget di lapangan, atau mau kehilangan kerja? Pilih sendiri. Chen Fengxia, mending kamu pergi sekarang. Jangan salahin aku lupa masa lalu. Kalau aku kasar sama kamu, Lapangan ini milik semua. Kenapa kalian kuasai? Masih berani ngelawan pukul. pukul dia, Kok bisa mukul orang? Lepasin. biar kamu nggak baik sama aku. Halo, apa perempuan ini berani nindas istri direktur? Nggak tahu diri. Kamu ikut aku. Selamatkan istri direktur. Ayah, kakek kecil itu kemana lagi? Taruh di laci. Mana mungkin. Kok ada 2 foto? Halo Nanan, kenapa? Hari itu kamu parkir di depan hotel. Siapa duduk di kursi depanmu? Sepertinya hari itu cuma Tante Xia yang duduk. Kamu yakin? Yakin. Masa sih? Ayah, kamu di mana sekarang? Kirim lokasimu ke aku. Aku ada urusan penting sama kamu. Berhenti. Berhenti. Jangan pukul lagi. Liu Cheng, pas banget kamu datang. Cepet, pecat Chen Fengxia buat aku. Kalau mau mati, jangan bawa-bawa aku. Liu Cheng, kamu gila ya? Di depan banyak orang. Kamu pukul aku. Cepat tutup mulut. Tante Chen, bangunlah. Nggak apa-apa kan? Feng Xia nggak luka kan? Pak Liu, istri Anda galak banget. Kenapa kami nggak boleh nari di sini? Kenapa? Kalau gitu aku kasih tahu. Lapangan di kompleks ini dibangun oleh Shangsheng Group. Keluarga kami, Acheng, manajer hotel Shangsheng. Kamu bilang, aku punya hak nggak melarang kalian nari di sini? Tutup mulutmu. Liu Cheng, apa hubunganmu sama Chen Fengxia? Kok kamu bela dia terus? Kalian kerja bareng. Udah lama kan? Mungkin aja, udah jadian dari dulu. Ngomong Chen Fengxia, kamu wanita nggak tahu malu. Kamu selingkuhan ya? Jangan ngaco. Selingkuhan kan? Aku paham sekarang. Chen Fengxia ternyata. Jadi selingkuhannya Liu Cheng, pantas kamu cuekin aku. Diam semua. Manajer Chen, aku pulang, langsung urus surat cerai sama dia. Aku nggak ada hubungan sama orang ini. Bener-bener nggak ada. Tolong jangan marah ke aku. Jangan lampiasin ke aku ya. Manajer Liu, maksudmu apa? Aku kurang paham maksudmu. Chen Fengxia, kamu pura-pura ya. Kamu suka godain cowok. Lihat aja, bakal ku hajar muka kamu. Lihat aja, bakal ku hajar muka kamu. Minggir. Dasar tua bangka, berani nyentuh aku. Liu Cheng, kamu orang Shangsheng Group. Ada yang ganggu istrimu. Kamu malah diem aja. Kamu mau mati sendiri. Aku bisa cegah kamu. Liu Cheng. Inilah istri baikmu. Semua karena aku memanjakannya. Katakan. Mau diapain? Cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Siapa sih orang ini? Kenapa sombong banget? Bagus Chen Fengxia, di belakangku kamu. Sudah berapa pria yang kamu temui? Ayo jawab, siapa pria ini? Kamu, Mau tahu siapa aku? Hari ini aku kasih tahu. Kamu, siapa kamu? Sebenarnya kamu siapa? Aku suami Chen Fengxia, Wang Qixiang. Ada pesanan baru? Silakan cek. Aduh, gayanya kayak orang penting. Ternyata cuma kurir makanan. Sombong juga. jadi kamu selingkuhannya Chen Fengxia. Siapa yang kasih kamu keberanian? Berani lawan grup dansa kami? Cuma kurir makanan. Chen Fengxia, selera kamu unik banget. Qixiang, ayo kita pergi. Pesananmu sudah datang. Nanti pelanggan komplain. Tenang aja Fengxia. Kalau kalian nggak berlutut minta maaf, nggak ada yang boleh pergi. Jangan keterlaluan. Berlutut minta maaf. Liu Cheng. Berani terima tantangan? Zhang Huali, aku terlalu memanjakanmu. Kalau berani ngomong lagi, ku kerjain kakimu. Liu Cheng, apa yang Chen Fengxia sudah racuni kamu dengan apa? Dengar ya,
Ini belum selesai hari ini. Aku bakal bawa urusan kalian sampai ke kantor pusat. Aku mau ketua kalian kasih penjelasan ke aku. Kak Zhang, gimana kalau aku telepon Buwu dengan status Buwu? Dia pasti bisa dukung kamu. Jangan bilang si kampungan itu. Bahkan Liu Cheng mungkin juga bakal kena masalah. Oke. Liu Cheng, kamu jahat, jangan salahkan aku. Kalau sampai kehilangan kerja, jangan salahkan aku. Telepon siapa aja percuma, orang penting pun nggak ngaruh. Tahu nggak Buwu itu siapa? Dia sekretaris bos Shangsheng Group. Ibunya Sun Feng. Sekarang masih bilang, telepon siapa aja nggak ngaruh. Dengar ya, asal Buwu turun tangan, seluruh Jiangcheng, nggak ada satupun lapangan yang bisa terima kalian. Kichiang, mending kita pergi saja. Grup Shangsheng, bukan orang biasa seperti kita yang bisa kita lawan. Fengxia, tenang saja. Kenapa baru sekarang takut? Meski Sun Feng datang langsung, aku juga nggak takut. Cuma kurir makanan, gayanya gede juga. Siapa yang kasih kamu keberanian bicara di sini? Chen Fengxia, ini pria baik yang kamu pilih. Lebih baik sama aku. Orang kayak kalian, mana tahu level Buwu, cara keluarga kaya. Tunggu aja. Liu Fang. Siapa lawan grup dansa kami terang-terangan? Buwu, kita cuma mau dansa di sini. Tiba-tiba ada yang rebut tempat, mau usir kita. Katanya lagi. Katanya penari dansa kayak kita, orang nggak bener. Apa? Siapa yang sebebas itu? Aku, Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Buwu, dia bukan Dong, dia Wang. Kamu bilang ada yang mukul kamu. Itu Pak Wang. Kamu nggak balas kan? Aduh, ngomongin ini bikin emosi. Cuma kurir makanan, berani mukul anggota dansa kami. Apa? Kalian bertengkar sama Pak Wang? Dia yang mulai duluan. Cepat minta maaf ke Pak Wang. Liu Cheng sama yang namanya Wang itu mulai duluan. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Iya, apa kamu salah paham? Dia cuma orang bawah yang antar makanan. Minta maaf? Buwu saya. Termasuk kamu? Minta maaf ke Pak Wang? Buwu, aku nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, pikirin aja. Kamu sendiri nggak tahu udah nyakitin siapa. Kamu lucu banget. Aku cuma ribut sama tukang antar makanan. Itu aja kok. Buwu, kenapa kamu marah banget sih? Zhang Huali, mulai hari ini, kamu dikeluarin dari grup dansa selamanya. Mana mungkin. Kalian juga minta maaf ke Pak Wang dan Ibu ini. Maaf. Lapangan ini buat semua orang nari. Kalian yang dansa ballroom, cari tempat lain. Mulai sekarang, selama Ibu ini ada di sini, kalian nggak boleh muncul. Iya. Buwu bilang apa aja, kami ikut. Chen Fengxia, hari ini kamu lagi beruntung. Buwu orangnya baik. Kalau enggak, kalian nggak bisa pergi segampang ini. Tapi Chen Fengxia, hoki kamu nggak bakal terus bagus. Udah, jangan banyak omong. Semua pergi. Tante Chen, Fengxia. Fengxia, kenapa? Nggak apa-apa kan? Ayo, biar aku antar ke res. Ayo. Aku nggak mau ke RS. Kita pulang aja. Oke, pulang. gimana Tante Chen? Nggak apa-apa. Kenapa buru-buru cari aku? Ayah, foto ini dulu ayah cetak berapa? Kamu aneh hari ini. Dulu ayah cetak 4. Waktu gempa, hilang 1. 1 lagi di kamu, 1 di aku, 1 lagi di laci kantor ayah. Kenapa? Ini aku nemu di mobil ayah. Coba cek punya ayah masih ada nggak? Ini kan foto punya aku, pantas nggak ketemu. Beneran nggak ketemu? Kok ngomong gitu? Mana mungkin ayah bohong, aneh. Kamu kenapa sih hari ini? Ya, mana mungkin ibu? Aku nggak seharusnya berharap
Li Dongdong, kenapa kamu datang? Ma, cepat kasih aku 100.000. Semua kartu bankku sudah kuberikan padamu, kenapa masih minta uang? Kamu judi lagi ya? Ma, ya aku nggak judi. Itu orang-orang waktu itu. Mereka bilang, kalau aku nggak bayar, tangan aku bakal dipotong. Potong aja, kalau dipotong baru tenang. Ma, aku anak kandungmu, Ma. Tolong aku, tolong. Li Dongdong, kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu. Lihat umurmu sekarang, sehari pun nggak pernah kerja, cuma tahu minta orang tua. Usiaku segini, berapa lama lagi aku bisa kamu manfaatin? Kalau aku mati, kamu minta uang ke siapa lagi? Ma, aku tahu salah. Tolong kasih aku 100.000. Shauna sebentar lagi lahiran. Mereka mau bikin aku cacat. Gimana cucu kamu, Ma? Dosa besar? Ma, aku mohon. Tolong kasih aku 100.000. Nanti aku nurut sama kamu. Kalau disuruh kerja, aku kerja. Aku rawat kamu sampai akhir, Ma. Aku sudah kasih semua kartu bank ke kamu. Aku benar-benar nggak punya uang. Aku nggak bisa ambil sepeser pun. Ma, kamu masih punya suami? Mau ngapain sih? Kamu sebenarnya mau apa? Ma, kamu nikah sama orang kayak gimana sih? Kenapa di rumah nggak ada barang berharga sama sekali? Dengar ya, jangan coba-coba ambil barang di rumah ini. Kamu lihat sendiri kondisi keluarga Wang. Mana ada barang mahal di sini. Ma, aku anak kandungmu. Uang cuma orang luar. Kok kamu lebih bela orang luar? Lagi pula, sekarang kamu udah nikah. Aku juga setengah anak dia. Kalau anak susah, ayah nggak boleh lepas tangan kan? Jangan cari dia ya. Dia nggak ada hubungannya sama ini. Kenapa nggak ada hubungan? Kamu udah nikah sama dia. Aku belum minta uang mahar dari dia. Jangan sampai dia untung gratis. Ngapain sih kamu? Kamu nggak bakal puas kalau nggak jual aku ya. Dong, Ma tolong ya. Wang sebentar lagi pulang. Tolong jaga nama baik Ma ya. Pas banget kamu pulang, dasar tua bangka. Kasih aku 100 juta. Kalau nggak, cerai aja sama dia. Nikah sama Paman Huang. Kamu manusia nggak sih? Manusia nggak sih kamu? Ma, aku suruh kamu nikah sama Paman Huang. Biar kamu hidup enak. Apa sih yang kurang, Ma? Ma, uang kamu di mana? Aku nunggu giliran sukses. Li Dongdong, Li Dongdong, keluar sini. Broley, kenapa kamu di sini? Broley. Aku cari kamu sebulan. Lari dong. Kenapa nggak lari? Broley, aku nggak lari. Aku balik buat ambil uang. Masih bohongin aku? Nggak bohong. Tahan dia. Jangan dong. Jangan Broley. Ampuni aku. Sebentar lagi aku punya uang, Ma. Tolong aku. Berhenti. Aku udah lapor polisi. Masih sempat kabur sekarang. Lapor polisi? Utang harus dibayar. Itu udah aturan. Mau raja pun. Tetap sama aja. Tanganku masih utuh. Tusukan berikutnya. Nggak bakal meleset. Kalian mau apa sih? Mau ngapain? Anakmu utang 200.000 ke kami lunas. Kami langsung pergi. 200.000? Broley, bukannya aku cuma utang 100.000 sama kamu. Pinjam uang, nggak ada bunga. 200.000. Kami keluarga biasa. Dari mana cari 200.000? Nggak ada uang. Oke. Aku ambil bunga dulu. Kalian berdua, ayo cari barang berharga di rumah. Ambil semua. Berhenti, ini bukan rumah kami. Jangan cari, bukan rumah kami. Ngapain sih? Jangan sentuh. Minggir. Ngapain? Tahu nggak artinya menghargai wanita? Lepas kan? Ini benar ibumu. Wajahnya, tubuhnya masih cantik banget. Broley, ibu saya tiap hari yoga, pria di kompleks, semua suka dia. Katanya nggak punya uang bayar. Suruh ibumu temani aku, sekali 100.000. Kamu anggap aku apa? Wah, ibu masih galak. Aku suka. Hahaha. Lepaskan. Berhenti. Kalian mau apa? Kamu mau apa? Kichang. Feng Xia,
Kamu nggak apa-apa. Maaf ya, aku yang bikin kamu kena masalah. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Sebenarnya ada apa? Ada apa sih? Anaknya utang ke kita 200.000. Siapa kakek ini? Dia ayah tiri saya. Ayah tiri juga ayah. Kamu gantiin anakmu bayar 200.000. Harusnya nggak masalah kan? Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku. Kita nggak punya uang. Nggak ada duit. Ada duit nggak? Berhenti. Nanti saya cari cara. Ini bukan urusan kamu. Aduh, sekarang bukan waktunya ngomong gitu. Yang penting sekarang selesaikan masalah. Dong-dong utang ke mereka berapa? Dong judi, utang 100.000. Bunganya nambah, jadi minta 200.000. Fengxia, kayaknya mereka nggak bakal gampang nyerah. Kalau kita janji kasih 200.000, pasti nanti minta 400.000, 800.000. Jadi saya putuskan kita tetap ngotot. Cuma kasih 100.000 pokok. Bener kata kamu. Saya ada 100.000. Saya nggak bisa terima ini. Kalau saya terima, saya bukan manusia. Fengxia, ini saya siapin. Uang pensiun kita. Nggak apa-apa. Uang hilang bisa cari lagi. Utamakan selamatkan nyawa dulu. Nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa terima. Ngomong apa sih di sini? Ada uang nggak? Kalau nggak ada uang, aku bunuh dia. Mama, aku nggak mau mati, Mat. Tolong aku. Fengxia, jangan ragu. Ambil aja. Selamatkan orang dulu. Masih aja rewel. Kalian ini. Belum lihat mayat, belum nangis. Kita bayar. Tapi aku cuma akui 10 juta itu. Ngomong kosong. Anakmu utang 20 juta ke kami. Cuma 10 juta mau selesai. Ngasih pengemis ya? Dia pinjam 10 juta dari kalian. Kami cuma akui 10 juta itu. Kalau kamu setuju, 10 juta di kartu ini, ambil. Kalau nggak setuju, oke. Bunuh aja dia. Kami nggak urus lagi. Ma, cepat selamatkan aku. Dia beneran bakal bunuh aku. Ma, tolong aku. Tolong aku. Jangan cuekin aku dong, Ma. Ayo tebas aja, toh hidupnya juga buat judi. Mati malah lebih baik. Iya. Tebas. Sekarang aja tebas. Pas banget, aku rekam video, kirim ke internet. Biar netizen lihat. Nanti siap-siap urusan sama polisi. Ayo. Oke deh. Kalian emang kejam. 100.000 ya, 100.000. Jaga anak kesayanganmu. Jaga baik-baik. Kalau kejadian lagi, nggak bakal semudah ini. Ayo kita pergi. Ma, aku udah bilang, si kakek itu pasti punya duit. Jangan rugi gara-gara uang nikah dia. Dengerin aku, kasih aku 100.000 lagi. Pasti aku balikin modal. Dasar brengsek. Itu uang pensiun satu-satunya Pak Wang. Udah habis semua. Pergi sana. Jangan pikir udah kasih 100.000, semuanya beres. Kamu udah cari masalah sama keluarga Li. Aku bikin kamu susah hidup. Dasar bocah nakal. Lihat tuh, ibu kamu sampai sakit gara-gara kamu. Kamu bahkan nggak ada kata peduli sama sekali. Masih berani ngoceh di sini. Pergi. Fengxia, kamu nggak apa-apa kan? Tenang aja. Nanti aku masak buat kamu ya. Sertifikat rumah. Bukannya Pak Wang bilang rumah ini cuma sewa, kok ada sertifikat rumah? Operator bulldozer, hati-hati ya, jangan sampai kena rumah ini. Kalian berdua ingat baik-baik. Ini milik grup Xiangsheng, rumah lama presiden. Jangan sampai kena. Dengar nggak? Presiden grup Xiangsheng? Selamat datang di wawancara Hotel Xiangsheng.
Halo Bu Chen, saya GM Hotel Shangsheng, Liu Cheng. Panggil saya Xiao Liu aja. Manajer Chen, saya pulang, langsung urus surat cerai sama dia. Saya sama orang itu. Nggak ada hubungan sama sekali. Tuanmu memiliki banyak. Tolong jangan salahkan saya ya. Manajer Liu, apa maksudmu? Saya kurang paham. Presiden grup Shangsheng? Pak Wang, kembali. Duduk sini. Kita ngobrol baik-baik. Ada apa? Bukannya kamu bilang nggak punya uang? Dari mana kamu dapat 100.000 itu? Aku nabung. Kenapa? Aku cuma kurir makanan. Nggak boleh punya tabungan. Fengxia, kamu curiga sama aku. Sembunyiin uang rahasia. Tapi tenang aja. Sekarang udah nggak ada. Kamu masih sembunyiin sesuatu dari aku? Maksud kamu apa? Aku cuma mau tanya, rumah ini sebenarnya punya siapa? Aku... Nggak usah jawab dulu. Orang dari kantor pembongkaran bilang, rumah ini rumah leluhur CEO Shangsheng Group. Fengxia, sebenarnya ada satu hal yang mau aku jujur sama kamu. Kamu kira aku irit tiap hari catat pengeluaran satu-satu? Ke supermarket cari diskon sayur? Aku kekanak-kanakan banget, konyol banget. Fengxia, kok kamu bisa bilang gitu? Iya, kita nikah kilat, nggak ada dasar cinta. Kamu nggak percaya aku, selalu waspada sama aku bisa ngerti. Tapi sekarang aku merasa aku kekanak-kanakan banget, konyol banget. Fengxia, sekarang aku merasa aku bodoh banget. Aduh Fengxia, aku dari dulu mau cari waktu yang pas buat kasih kamu kejutan. Ya. Kejutan apa? Kamu belum lihat? Belum. Coba lihat deh. Aku nggak mau lihat. Deng. Lihat deh. Di sertifikat rumah ini, kok ada namaku? Fengxia, sekarang kamu istri sahku. Jadi di sertifikat rumah harus ada namamu? Ya. Tapi kita baru nikah. Kamu langsung tulis namaku di sertifikat rumah? Baru nikah kenapa? Baru nikah? Maaf ganggu. Maaf ya kak. Kita salah paham. Ini bukan rumah bos Shangsheng. Rumah ini juga bakal dibongkar. Mending kalian siap-siap. Pindah aja. Oh. Baru aja mulai sayang sama rumah tua ini. Udah mau dibongkar. Fengxia, pembongkaran ini bagus kok. Habis dibongkar. Kita jadi warga relokasi. Ya, ini harusnya senang dong. Hahaha. Oh iya, barusan aku beli banyak sayur. Nanti ya, aku masak buat kamu. Fengxia, aku mau bilang sesuatu. Ada apa? Dengar nih, hari ini aku ngalamin hal aneh banget. Hari ini, aku antar makanan ke nenek. Sampai sana, nenek itu periksa makanannya. Dia nuduh aku makan makanannya. Tebak dia bilang apa? Dia bilang, kamu makan makanan aku. Ayo ganti rugi. Kalau nggak ganti, aku kasih rating jelek. Lihat zaman sekarang. Aku cuma kurir. Susah banget ya. Orang-orang nggak ada empati. Aduh manusia, Fengxia. Fengxia, kenapa? Anak muda sekarang beruntung banget. Gaun pengantinnya keren. Berlapiskan gemerlap. Iya. Fengxia, menurutku, kamu pakai gaun pengantin
Pasti cantik banget. Aduh, sayang banget. Kita kenal terlalu telat. Aku nggak sempat lihat kamu muda pakai gaun pengantin. Aduh, Pak Wang, Ada apa? aku nggak pernah pakai gaun pengantin. Hah, Hai, zaman kita dulu, mana ada mikir soal gaun pengantin, dua keluarga kumpul, bikin pesta udah cukup. Nggak kayak anak muda sekarang, foto prewedding segala, bulan madu juga. aduh, iya juga ya. Fengxia, lihat nih. Kebetulan lewat sini hari ini. Gimana kalau kita coba gaun pengantin yuk? Kita foto prewedding di sana, itu kan gratis coba bajunya. Aduh, Pak Wang, kita udah tua begini, ngapain pakai gaun pengantin? Siapa bilang? Orang tua nggak boleh coba gaun pengantin? Siapa bilang coba? Ayo, ayo. Aduh, aku nggak mau pakai. Aduh, please dong. Anggap aja buat aku. Coba sekali. Boleh ya? Aduh, aku beneran nggak mau. Ayolah. Kan gratis coba bajunya. Nggak bayar kok. Takut apa sih? Ayo, ayo. Aku nggak mau. Ayolah, ayo. Ih, beneran deh. Ayo, cepetan. Lihat. Gaun pengantinnya cantik banget. Dari mana datangnya kakek, nenek? Tahu ini tempat apa? Berani masuk sini? Bukankah ini toko gaun pengantin? Salah lihat. Kamu tahu ini toko gaun pengantin. Orang tua, kuno, miskin dari desa bisa masuk sini. Kalian bikin lantai jadi kotor. Pergi. Kamu ini anak muda. Kenapa bicara begitu? Saya ajak istri ke toko kalian. Kami tamu kalian. Begitu cara kamu layani tamu. Kalian berdua umurnya sudah lebih dari 100 kan? Satu kaki dikubur. Masih mau pakai gaun pengantin? Toko di sebelah jual baju Jongshan. Cocok buat kalian. Nikah atau duka bisa dipakai. Kamu Aduh, Pak Wang, sudahlah, ayo pergi. tidak mau pergi ya? Adik kecil. Selera kamu jelek. Sebenarnya umur kami belum 100 tahun. Bukan aturan keluarga siapa. Orang tua nggak boleh lihat gaun pengantin. Itu aturan kamu. Nggak ada yang atur. Kalian yang bilang, nggak pantas. Kamu meremehkan orang. Toko kami cuma buat pesanan pribadi. Yang dilayani, orang penting semua. Coba lihat diri kalian di cermin. Lihat penampilan miskin kalian. Orang seperti kalian masuk, malah nurunin kelas toko kami. Toko gaun pengantin kalian punya sales kayak kamu. Itu yang nurunin kelas toko kalian. Dengar ya, kalau kamu terus ribut, aku panggil satpam. Oke, kamu mau ngomong gitu ya? Kalau kamu gitu, aku malah mau masuk. Ayo. Kenapa? Ada apa? Kalau kamu gitu, aku malah mau masuk. Ayo. Aku mau lihat-lihat aja. Nggak boleh masuk. Kenapa? Ada apa? Kenapa ribut sih? Dasar kakek tua. Ngapain ribut di sini? Manajer Joe cuma 2 orang kampungan. Udah tua gini, masih mau masuk toko kita, mau lihat gaun pengantin. Pak tua, tahu nggak harga gaun di sini? Berapa satu set? Berani juga masuk ke sini? Nggak tahu diri? Harta kamu habis juga, 1 set aja nggak mampu. Cepat pergi. Ayo pergi aja. Memang kita nggak mampu beli. Hari ini. Aku mau lihat berapapun harganya. Aku tetap mau lihat. Orang baik datang dari desa miskin. Saya Oke, saya nggak mau ribut. Sebenarnya, kami cuma orang biasa masuk toko kalian. Mau lihat gaun pengantin. Begitu masuk, langsung ribut dan maki. Bahkan mau pukul kami. Iya kan? Oke, saya nggak mau ribut. Hari ini, saya telepon dinas pengawas pasar. Saya laporkan kalian. Lihat nanti kalian masih sombong nggak? Jangan dong. dasar tua licik. Udah saya kasih muka kan. Lihat nanti saya kasih pelajaran. Ngapain ngomong sama orang nggak sopan? Oke, katanya mau lihat kan? Ya udah, silakan lihat. Lihat aja bisa beli nggak? Udahlah. Ayo pergi, emang nggak mampu beli. Harus beli. Ayo. Udah, jangan lihat lagi. Pak Zhou, kenapa kamu izinkan mereka masuk? Lihat nih, lantainya jadi kotor. Bau miskin di seluruh ruangan. Kalau kamu beneran lapor ke manajer, kalau manajer tahu kita berdua kena masalah, siap-siap aja. Tunggu mereka pergi dulu. Kamu pel lantai ini, bersihin semuanya berkali-kali, semprot parfum lebih banyak. Turunin tangan kotor kamu. Jangan sentuh. Sekali sentuh, biaya perawatan kita jutaan. Tahu nggak? Sekali sentuh, biaya perawatan kita jutaan. Tahu nggak? Udahlah. Toko ini terlalu banyak aturan. Aku nggak mau lihat lagi. Bukan. Gaun pengantinmu ini, aku nggak lihat ini mahal banget.
Lihat aja, tertulis di sini, coba gratis. Gimana orang lain coba gratis? Kita sentuh aja bayar. Pak Tua, dari nada bicaramu, kamu mau coba gaun pengantin ini. Kamu tahu berapa harganya? 60 juta. Coba gratis. Cuma buat yang mampu beli. Kamu mampu nggak? Siapa bilang nggak mampu? Kok kamu tahu aku nggak mampu? Jelas banget kan? Itu. Udahlah, kita lihat aja. Kalau rusak, kita juga nggak sanggup ganti. Ngitung apaan? Coba aja. Aku rasa ini cocok buatmu. Hari ini kita coba. Kamu mau masuk biar aku bukain? Kamu mau lihat? Aku tunjukin juga. Sabar, aku ada batasnya. Jangan kurang ajar. Manajer Joe, kenapa kamu biarin orang desa miskin dan norak ini masuk ke sini? Jangan ngomong lagi. 2 orang itu maksa masuk. Ngincar gaun pengantin kita, mau coba, mau pegang juga, nggak bisa dicegah, nggak bisa diusir. Pantas ada bau asam. Jijik banget. Li Yufang, jangan keterlaluan. Chen Fengxia, lihat diri dulu. Tempat ini bukan buat orang miskin kayak kamu. Kalau aku bisa datang, kenapa kamu nggak bisa? Suamiku, dia eksekutif cabang grup Xiangsheng. Eksekutif cabang. Lihat suamimu, cuma kurir makanan. Dikasih waktu 800 tahun, tetap nggak bisa nyamain. Bukannya kamu udah sama Huang Tiejun, kenapa ganti lagi? Hahaha. Ngomong apa sih? Huang Tiejun ngejar aku. Aku nggak setuju. Menantuku sudah kenalin Dongfang ke aku. Sekarang kami udah nikah. Jangan sebar gosip lagi. Kayak Pak Niu, kerja di Xiangsheng. Itu baru tamu penting di toko kami. Lihat dulu bedanya. Ya, bener banget. Jaraknya terlalu jauh, seperti langit sama tanah. Untung kamu tahu diri. Joe, orang miskin kayak gini, ngapain kamu ngomong sama dia? Usir aja mereka semua, biar nggak ganggu citra toko kalian. Manajer Joe, kamu suruh aku pakai gaun yang sama kayak dia. Bukannya nurunin level aku. Dengar nggak, dasar tua bangka? Cepat pergi. Mau cari masalah ya? Harus aku usir sendiri nih. Ini Pak Wang dari grup Xiangsheng. Berhenti. Manajer toko, pas banget Anda datang, 2 orang tua ini nggak mau pergi, malah maksa coba gaun pengantin kita. Iya, manajer. Begitu mereka masuk, ruangan langsung bau. Cepat usir mereka. Berani banget. Siapa kasih kalian hak berani perlakuin pelanggan gitu? Apa kami salah ngomong? Lihat mereka. Masuk aja udah kayak orang desa miskin. Nggak layak masuk toko kita. Pergi. Maaf banget, Tuan dan Nyonya, staf toko kami, atas penghinaan verbal pada kalian, itu salah saya mengelola. Ini bukan cuma hinaan. Bahkan mau pukul orang. Saya tanya kamu, toko ini, kenapa bisa terima pegawai beretika rendah kayak gini? Begitu ke pelanggan, Maaf banget, saya akan tangani ini dengan serius. Tenang saja, Manajer toko, diam. Manajer toko kamu. Setidaknya butik custom kan. Kamu terima orang miskin kayak gini. Nggak takut bikin toko bau. Iya, kamu narik pelanggan kayak gini. Udah nggak pilih-pilih banget. Nggak peduli status pelanggan selama masuk toko saya. Mereka tamu terhormat saya, bully. Pak Niu, kalian berdua kalau terus kasar ke klien saya. Maaf, toko kami tak layani lagi, silakan keluar. Silakan keluar. Niu Dongfang ini ngelawan bos perusahaannya sendiri, nggak sadar diri. Bener-bener bodoh banget. Bu Chen, ada nggak gaun pengantin yang ibu suka? Saya bisa rekomendasi, atau ibu bisa coba sendiri. Manajer toko ini cukup ramah. Masih ada orang normal. Tiba-tiba sopan banget. Aku jadi agak malu. Nggak apa-apa, silakan coba aja. Coba gratis, nggak beli juga nggak masalah. Aku juga nggak mampu beli. Kenapa nggak coba aja? Coba aja, nggak bayar kok. Miskin. Jadi ambil yang ini aja. Kamu punya selera bagus. Baju ini, produk unggulan toko kita. Harganya juga worth it. Tunggu. Yang ini, aku mau coba. Li Yufang mau ngapain sih? Aku duluan datang.
Aku juga duluan mau coba yang ini. Manajer barusan, kamu pinter ngomong prinsip kan? Bisnis itu harus urut siapa duluan. Kamu tahu kan? Tergantung Bu Chen. Sudahlah, kasih aja ke dia. Aku males ribut sama dia. Aku coba yang lain aja. Bu Chen, kalau nggak keberatan, coba aja produk andalan toko kami. Manajer, dia nggak layak pakai produk andalan kita. Diam, cepat ambil gaun pengantin termahal kita. Wajah penuh keriput, kayak papan cuci, masih pakai gaun pengantin, seperti mentimun tua di cat hijau. Ayo, silakan ke sini. Gaun pengantin ini didesain oleh desainer Prancis terkenal, dibuat khusus selama 10 tahun. 100% handmade, jujur saja. Anda orang pertama yang mencoba. Ini, saya nggak berani pakai. Ini, kalau rusak gimana? Ya ampun, saya nggak jadi coba. Tenang aja, jangan khawatir. Anggap aja, saya minta maaf buat Anda dan Pak Wang. Sebagai permintaan maaf, setelah ganti gaun pengantin, karyawan toko bakal fotoin Anda pakai gaun pengantin gratis. Coba aja. Kenapa nggak dicoba? Nggak dipungut biaya kok. Coba gaun pengantin gratis, bisa foto juga. Udah beres kan? Ini namanya nggak ambil untung, rugi sendiri. Manajer, mau kasih gaun andalan toko buat dia coba. Kamu ada masalah otak ya. Harusnya aku yang coba ini. Bukannya kamu udah punya gaun pengantin sendiri? Kalau nggak mau coba gaun, cuma mau ribut di sini, silakan pergi sekarang. Tapi yang ini, Li, bantu Bu Chen coba gaun pengantin. Ayo pergi sana. Cepetan pergi. Pak Wang, saya sudah siapkan jas untuk Anda. Silakan ganti juga. Tunggu istri selesai ganti gaun, nanti saya minta fotografer. Foto Anda berdua pakai gaun pengantin. Terima kasih. Sudah seharusnya. Ibu-ibu, gaun pengantinnya sudah dipakai. Wah, Kenapa? Aneh ya? Feng Xia, kamu pakai gaun ini cantik banget. Bohong. Aku udah tua banget. cantik. Beneran cantik. Gaun ini kayak dibuat khusus buat kamu. Terima kasih. Sayangnya, kita meski 2 generasi nabung, tetap nggak mampu beli gaun ini. Feng Xia, setidaknya kita sudah coba pakai, lumayan dapat untung. ayam hutan tetap ayam hutan. Meski kamu pakai gaun pengantin termahal, tetap nggak jadi burung phoenix. Lawang, hari ini kamu ganteng banget. Mirip kayak bos besar perusahaan. Orang memang kelihatan bagus pakai baju bagus ya. Ayo kalian mendekat sedikit. Fotografer. Lawang, sebenarnya seumur hidupku, aku nggak pernah kepikiran suatu hari bisa pakai gaun pengantin dan bisa foto pernikahan. Sebenarnya, itu selalu jadi penyesalanku. Hari ini aku benar-benar makasih banget sama kamu. Kalau bukan karena kamu terus dorong aku, mungkin aku nggak punya keberanian pakai gaun pengantin. Makasih. Makasih kamu udah tutupin penyesalanku. Feng Xia, sekarang kita sudah jadi suami istri. Nggak usah terus bilang makasih, ya. Jadi canggung kan? Chen Fengxia, reuni teman sebentar lagi. Jangan lupa datang ya. Nggak perlu kamu ingetin? Jangan sampai nanti malah kamu yang ngumpet nggak berani datang. Ayo pergi. Pak, ini makananmu. Mif, Chen Fengxia, di reuni nanti aku bakal bikin kamu malu.
Hahaha. Lihat kamu senang banget. Tentu aku senang. Hari ini nggak keluar duit sama sekali. Aku pakai gaun pengantin mahal, juga foto prewedding. Gimana nggak senang? Iya kan? Dapat untung besar ya. Haha. Dengar ya, masih ada untung buat kamu. Aku mau kasih hadiah. Hadiah apa? Rahasia nih. Putar badan. Aduh, kapan kamu bingkai ini? Kok aku nggak tahu? Namanya juga kejutan. Iya kan? Wah, bagus banget. Suka nggak? Suka, bagus banget. Aku masak ya. Nggak usah. Hari ini aku aja. Selalu kamu yang masak. Nggak bisa dong. Biar aku aja. Aku udah terbiasa. Lalalala. Fengxia. Fengxia. Aduh, Xiaojuan, kenapa kamu duduk dulu? Laushu mau cerai sama aku? Kenapa? Aku kan pelihara kucing. Minggu lalu aku dicek hamil. Laushu mau kasih semua kucingku pergi semua. Menurutmu, dia keterlaluan nggak? Aku marah. Terus aku pukul anak. Apa? Bukan kamu terlalu emosional? Aku nggak emosional. Pokoknya setiap dia bahas kasih kucing, aku tetap bakal mukul. Kucingku mau melahirkan. Aku harus jaga kucing, mana sempat urus anak. Xiaojuan, itu tetap anakmu. Itu juga nyawa. Masa kucing bukan nyawa juga? Dia mau cerai sama aku, ya udah aku cerai. Aku cerai sama dia, bukan berarti nggak bisa hidup. Xiaojuan, kalau kamu pisah dari Laushu, kamu emang nggak bisa hidup. Lihat aja selama ini, dia rawat kamu baik banget. Kamu hidup nyaman, makan tinggal makan. Pakaian tinggal pakai, pernah masak sekali aja. Pernah cuci piring nggak? Coba bilang. Apa susahnya? Cari cowok lain aja. Kamu juga dapat lawang kan? Makan. Juga dia yang masak. Cowok kayak lawang harusnya gampang dicari. Orang kayak Pak Wang memang susah dicari. Di usia kita begini, kamu juga tahu, cari orang yang baik sama kita memang susah banget. Sayang istri itu memang harus. Pak Wang, menurutmu bener nggak? Iya, memang gitu sih. Tapi harus saling. Iya. Xiaojuan, saran aku cari waktu. Minta maaf ke Pak Shu soal mukul anak itu. Memang kamu salah. Aku nggak salah. Udahlah, ngomong sama kalian nggak nyambung. Nggak ada yang ngerti aku. Oh iya, beberapa hari lagi ada reuni. Aku nggak ikut, biar aja. Biar orang nggak gosipin aku. Aduh, soal Xiaojuan ini, gimana dong? Menurutku, nggak bisa diapa-apain. Makan aja yuk. Soal dia itu. Aku juga bingung. Makan-makan? Pak Wang, reuni sebentar lagi, temenin aku ya. Nggak bisa. Aku harus antar makanan. Istirahat sehari aja, cuma sehari. Kalau udah istirahat, nggak dapat bonus kehadiran penuh. Lagi pula, kehidupan kita gini. Semua butuh uang kan? Makan yuk. Aku pergi sendiri aja. Makan yang banyak. Aku nggak mau makan ini. Gimana? Kakak tetap paling hebat kan? Kakak memang hebat. Aduh, Aduh, lihat deh. gimana nggak apa-apa kan? Kamu nyetir gimana sih? Berani tabrak Kak Dek. Aduh, Kenapa nggak terima ya? pergi sana. Hehe, maaf ya. Ini salah kami. Lain kali hati-hati ya. Lain kali hati-hati. Silakan duluan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Silakan. Kak Dek kenapa? Kamu ada masalah ya? Mobil ketua grup Shang. Kalau ketemu plat itu, menjauh aja. Jangan libatkan aku. Udah, ayo pergi. Oke. Aduh, Fengxia. Akhirnya kamu datang. Duduk. Wah, ketua kelas Chen datang. Gayanya keren.
Kalau kamu nggak datang, kita nggak bisa mulai makan. Kalian lagi ngobrolin apa? Kita lagi ngomongin Lausya. Sekarang Lausya punya anak cowok, hebat banget. Bisnisnya jalan, dapat banyak uang. Bukan cuma bisnisnya bagus, istrinya juga cantik. Menantu saya itu kerjanya stabil, dapat kerja PNS. Keren banget. Anak saya bulan lalu beli mobil Range Rover. Harganya lebih dari 1 miliar. Dia itu kayaknya gabut. Padahal di rumah udah ada mobil. Garasi masih ada beberapa mobil lagi. Iya, siapa bilang enggak? Anak cewek saya boros banget. Nih lihat, ini semua dibeliin anak saya. Katanya lagi mau ajak saya ke Hong Kong, liburan ke Makau. Aduh, bikin saya capek banget. Oh iya, Fengxia, Dongdong sekarang ngapain? Maksudmu Li Dongdong? Iya, Saya tahu anak itu seharian, cuma main mahjong. Dengar ya, istrinya udah hamil sebentar lagi lahiran. Tapi sampai sekarang, kerjaan yang benar. Belum dapat juga, aku benar-benar nggak ngerti keluarga ini. Apa yang mereka pikirkan? Chen Fengxia, anakmu bahkan nggak punya kerjaan. Aduh, Huang Tiejun, kamu sengaja bikin aku malu ya? oke. Anggap aku nggak ngomong. Ma, akhirnya aku nemuin kamu. Kasih aku 100.000, aku butuh banget. Anak kesayangan Chen Fengxia datang. Li Dongdong, kenapa kamu ke sini? Mau pergi kemana? Uangnya belum dikasih. Dongdong, Om Huang juga di sini ya. reuni teman lama. Masa aku nggak datang? Hari ini cuma ada kesempatan ini. Di sini semua om kamu, tante, teman lama mamamu. Teman baik. Coba ceritain ke kami prestasi gemilangmu. Hahaha, jangan bercanda Om Huang. Kalau uang nikah udah cukup, aku bakal suruh Mama nikah lagi sama kamu. Aduh, kamu ngomong apa sih? Dongdong. Di sini semua orang tua kamu. Bisa jadi saksi. Kamu ngomong. Harus dipenuhi ya. Deal. Aduh, kalau mau bagus ngomongnya. Namanya uang nikah, kalau mau jelek. Kamu itu jual mama ya. Aduh, Li Yufang. Diam. Gue kejar kamu 7 hari. Seminggu penuh. Kamu langsung nikah sama orang tua. Hari ini kalau kamu ganggu pernikahan gue sama Fengxia, gue nggak bakal maafin. Fengxia, gimana kamu bisa punya anak begini? Katanya anak buat jaga masa tua. Kamu punya anak penjudi, Fengxia. Kayaknya sisa hidup kamu bakal susah. Dongdong, cepat pergi. Pergi? Oke, kamu nggak mau gue di sini, gue pergi. Hari ini susah kumpul. Makan minum yang enak ya. Selamat bersenang-senang. Gue pergi. Fengxia, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah. Gue masih ada urusan. Gue duluan ya. Wah, baru datang udah mau pergi. Emily katanya nggak datang. Ketua kelas kita Chen aja datang. Masa gua nggak datang? Bener nggak Chen Fengxia? Ketua kelas Chen, aku baru saja sampai. Duduk dulu sebentar. Mari ngobrol lama. Wah, teman lama. Sudah bertahun-tahun duduklah. Hari ini, hal pertama, semua transfer di grup, tolong tarik kembali. Makan hari ini. Tak perlu patungan, aku traktir. wah keren banget. Hei Mili, jadi malu dong. Aduh, kamu nggak tahu. Meli sekarang punya bisnis logistik sendiri. Jadi bos besar. Wah, hebat. Iya, orang kaya beda memang. Lihat Meili, kelihatan lebih muda dari kita. Betul. Harusnya terima kasih sama Fengxia. Waktu ujian dulu, dia nggak kasih contekan. Akhirnya aku nggak masuk SMA. Langsung kerja di perusahaan ekspedisi. Kalau nggak, aku juga kayak Fengxia. Di rumah aja, cuci baju, masak, jaga cucu. Hahaha. Itu sudah lama banget. Ngapain dibahas?
nggak ada gunanya. Chen Fengxia sombong amat. Masih merasa ketua kelas ya. Makan hari ini di traktir Meili. Dikritik sedikit aja, kenapa? Hai, bukan aku yang traktir kok, bos restoran ini. Aku kenal. Begitu dengar aku mau makan di sini, langsung gratis semua. Oh, memang Meli punya relasi. Meili, orang yang kamu kenal sekarang, pasti keren semua ya. Kita itu punya lingkaran sendiri. Di dalamnya semua bos besar, pengusaha sukses. Kita semua satu tipe. Wah. Fengxia, lihat Meili tuh. Orang yang dia kenal, semua bos besar. Coba lihat yang kamu kenal. Siapa aja tuh acak-acakan, barang nggak jelas. Yang penting, dia malah nikah sama tukang antar makanan. Apa salahnya jadi kurir makanan? Nggak ada profesi yang rendah. Hari ini aku mau kasih tahu, ada cerita di lingkaran kita, di ruang sebelah. Ada orang penting. Orang penting gimana? Bos besar grup Shangsheng, direktur utama. Suamiku itu kerja di grup Shangsheng, manajer cabang. Meili, kamu ternyata kenal bos suamiku ya? Tunggu ya, aku ke sebelah mau salam dulu. Ayo, kita semua bareng, kita bersulang untuk Pak Wang. Ayo. Oke. Semoga Ketua Dewan memimpin Shangsheng Group meraih sukses lagi. Keberhasilan ini milik semua. Ayo, ayo, ayo. Minum lalu duduk. Pak Wang, ada Lin Meili di depan pintu, katanya kenal Anda, mau masuk untuk bersulang. Siapa saja mau bersulang. Ketua Dewan bisa sibuk banget, pergi. Saya usir dia sekarang. Fengxia, reuni teman seru nggak? Kurang seru, bisa jemput aku nggak? Oke, habis antar pesanan terakhir aku jemput. Kirim alamatnya. Di hotel kita, ruang 66. Ruang 66 di mana? Oh Pak Wang, kita di 888, 6 di sebelah. Iya, Meili, kamu ketemu ketua Shangsheng Group, sudah? Kita satu lingkaran, mereka bilang. Mau kerja sama-sama aku. Wah. Keren banget, hebat. Fengxia. Iya. Kok kamu cepat banget datang? Aku di kamar sebelah. Ngomongnya lebay banget. Hahaha. Tahu nggak siapa tadi di ruang sebelah? Bukankah kamu nganter makanan hari ini? Kenapa pakai baju kayak gini? Aduh, lupa. Dengar Fengxia lagi bad mood. Aku buru-buru lupa ganti baju. Kamu pakai ini biar aku nggak malu. Jadi kamu sewa baju ini? Iya, bener gitu. Aku pikir, malam ini kan kumpul kalian. Aku harus tampil rapi dong. Takut bikin kamu malu. Chen Fengxia lagi rame gini. Jangan bisik-bisik deh. Ini siapa? Lin Meili, teman sekolahku. Oh, Lin Meili teman sekolahmu ya? Iya. Hai. Kamu cuma kurir. Kok kenal bos besar logistik? Oh, nggak kenal. Beneran nggak kenal. Fengxia, jangan berdiri terus, duduk aja. Gimana? Oke nggak? Duduk aja. Ayo duduk. Kamu nganter makanan sebulan bisa dapat 6.000 nggak? Kalau aku kerja pagi pulang malam, kerja ekstra dikit, hampir bisa 7.000. Hahaha. Karyawan di logistikku sebulan bisa lebih dari 10.000. Barusan di ruangan sebelah ada bos besar Shangsheng Group. Kamu dapat 6.000 sebulan. Barusan kamu bilang kamu di sebelah. Aduh, lihat nih. Anak ini nggak bisa diharapkan dapat pacar tua baru ya.
suka omong besar juga. Chen Fengxia, menurutku cara kamu lihat orang lumayan unik ya. Siapa sih? Kasih kalian 3 menit, kosongin ruangan ini. Cepat pergi. Kalian siapa? Ruangan ini kami yang pesan. Kenapa harus ngalah? Hehe, suruh kalian pergi. Bilang ke dia siapa aku. Ini dege kami di sini. Nggak ada yang berani lawan dia. Kalau pinter, cepat pergi. Mif, siapa dega itu? Kalian kayak preman aja. Dengar ya, sekarang negara hukum. Otak kalian dipakai dong. Sialan kamu. Kamu mau apa? Dengar ya, jangan kira kami gampang digertak. Ruangan ini dipesan sama Meli Jie. Dege, aku bos Meli Wuyuan. Kita pernah makan bareng juga. Kayaknya aku ingat sedikit. Brode, hari ini kita reuni teman lama. Tolong hormati aku. Lain kali aku traktir makan. Hei, dihormati kamu. Kamu siapa? Dihormati kamu. Kamu mau apa? Dengar ya, kakak Meli kita barusan di sebelah minum sama bos besar Shangsheng Group. Sudah minum bareng. Hehe, dia itu. Hehe, kalian pikir aku bodoh. Kalau tahu diri, cepat pergi. Fengxia, ayo kita pergi. Aduh, Bro, kamu lihat siapa? Ayo. orang penting Shangsheng Group. Bos besar, aku tidak tahu diri. Maaf ganggu semua, maaf. Haha, salah paham. Pergi. Cepat pergi. Tadi mereka panggil kamu apa? Oh, aku juga nggak ngerti kenapa mereka panggil aku begitu. Mungkin karena lihat bajuku mirip bos mereka. Fengxia, kamu salah nih. Sudah nikah bagus, malah sembunyi dari kami. Mana mungkin? Dia cuma kurir. Nggak mungkin orang penting. Chen Fengxia tidak mungkin menikah sebaik itu. Itu karena Fengxia orang baik. Pantas, ada yang memang nasibnya beda. Tak bisa sekadar iri. Semua di sini masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kami pamit dulu. Mohon maaf semua. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Bener juga. Direktur Chen, orang yang dibawa ketua tadi siapa? Kalian harus rahasiakan ya. Yang tadi dibawa ketua, itu istri ketua, paham kan? Pasti dirahasiakan. Bagus deh. Wang Cixiang. Ternyata kamu bukan kurir. Kamu ternyata direktur utama Shangsheng Group. Heh. Ngapain kamu ajak aku ke sini? Mobil-mobil mewah ini mahal banget. Kalau rusak, kita nggak sanggup ganti. Kok pintu mobilnya kamu buka? Naik dulu aja. Naik dulu. Lawang, sebenarnya ada apa sih? Baju yang kamu pakai ini, ditambah mobil mewah. Aku sampai nggak kenal kamu. Aduh. Sebenarnya, hari ini, aku nggak nganter makanan. Jangan-jangan kamu beneran. Sebenarnya, aku mau kasih kejutan. Tapi kamu keburu tahu. Aku nih, sekarang jadi supir pribadi bos Shangsheng Group. Bos besar itu. Kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu beneran bos Shangsheng Group. Aduh. Sebenarnya, aku baru lolos wawancara hari ini. Lihat nih, gimana penampilanku barusan bikin teman-temanmu
Dan preman-preman itu bingung semua kan? Bukan cuma mereka, aku juga jadi bingung. Haha, Aku pikir bisa jadi istri orang kaya. Mobil mewah ini memang beda. Fengxia, suka nggak? Oke, kalau kamu suka, aku antar jemput kamu tiap hari pakai mobil ini. Beneran? Apa nggak apa-apa? Kenapa enggak? Tenang aja. Ayo, pulang. Ayo. Datang nih. Sip. Kenapa kamu bawa ini? Buat kamu besok ke kantor. Sekarang kamu kan supir direktur, harus siap sedia. Makan juga nggak teratur, di luar nggak higienis. Pesan makanan juga nggak bersih. Di kantor ada microwave nggak? Ada kok. Oke, harus dipanasin ya. Ayo. Dengerin berita yuk. Coba masakan aku. Gimana? Ayo, ada kemajuan nggak? Hari ini 20 tahun gempa Baochuan. Desa Wangjia salah satu pusat gempa. Banyak korban jiwa. Semoga yang meninggal tenang, yang hidup kuat. Mari kita hening sejenak untuk korban. Nanan, kalian janji sama mama ya. Nanan. Fengxia, anak-anak sudah tertimbun, cepat pergi. Kalau enggak, kamu juga bisa ikut tertimbun di sini. Pak Wang, daftar semua yang selamat ada di sini. Orang yang Anda cari nggak ada. Semoga Bapak tabah. Feng. Feng, maaf aku telat. Feng, aku datang terlambat. Datang nih. Bibi Chen. Nanan. Malam-malam masih sempat datang. Aduh, kangen kamu dan ayahku. Wah, harumnya. Boleh aku coba sedikit? Tentu saja boleh. Tinggal tambah piring aja duduk. Perutku kecil kok. Cuman makan sedikit. Ayo makan. Aduh, kayaknya makanannya kurang. Aku masak lagi 2 ya. Biar aku bantu. Nggak usah. Dapur itu asapnya banyak. Kamu sama ayah makan aja di sini. Santai aja. Oke. Kenapa kamu datang? Kenapa aku nggak boleh datang? Aku lihat kamu sama Tante Chen kelihatan mesra ya. Udah. Jangan kurang ajar. Udah biasa tinggal di rumah mewah. Bisa betah di sini. Pelan-pelan, cepat makan, cepat pergi. Pak Wang, bantu kupas 2 bawang putih. Datang. Ini kan foto aku. Kakek tua ini bener-bener nggak teliti. Foto aja bisa jatuh ke lantai. Nanan. Datang ya. Pak Wang kok pelupa banget. Kenapa nggak bawa makanan? Antar aja ke dia. Ngapain? Nggak lihat ini tempat apa? Masuk aja sembarangan. Halo, saya pasangan sopir direktur. Dia lupa bawa makan siang. Saya antar makanannya. Tidak ada janji. Tidak bisa masuk. Dia cuma sopir. Lewat 1 kali makan nggak bakal kelaparan. Tolong kasih kelonggaran. Pergi sana jauh sedikit. Jangan ganggu kerja saya. Saya telepon dia dulu.
Maaf nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak bisa dihubungi, silakan coba lagi nanti. Direktur silakan. Direktur soal proyek sebelumnya. Direktur, nanti mau kemana? Oh, Fengxia. Kenapa kamu datang? Oh, saya antar makanan buat kamu. Kenapa nggak angkat telepon? Saya langsung naik. Kalian lagi sibuk ya? Nggak sibuk kok. Oh, ini sekretaris direktur kami. Sun Feng, sekretaris Sun? Halo, Sekretaris Sun. Halo, halo. Sekretaris Sun. Kamu lanjut kerja dulu. Istri saya sudah datang. Saya temani ngobrol sebentar. Oke, Pak Wang. Saya lanjut kerja dulu. Kalau ada perlu panggil saja. Siap. Aduh, benar-benar. Aduh, Feng Chef. Kenapa kamu datang jauh-jauh? Bawa makanan buat aku. Capek banget ya. Lagian, di sini ada kantin. Kalau lapar aku tinggal makan. Bos kita, dia juga nggak mungkin biarin aku kelaparan. Iya kan? Nggak apa-apa, aku nggak capek. Tapi lain kali, aku benar-benar nggak mau naik lagi. Naik ke sini capek banget. Maaf merepotkan ya. Oke, kamu lanjut kerja aja. Aku pulang dulu ya. Aku nggak ngantar kamu ya. Masih ada urusan. Jangan lupa makan ya. Tenang aja, nanti aku makan. Oh iya, hari ini aku nggak janji temu kan. Naik tangga ke sini, nanti aku turun. Bisa pakai lift nggak? Oh, lift. Kamu bisa pakai itu. Yuk, aku kasih tahu. Keluar, belok kiri, di sana ada lift. Langsung bisa dipakai. Oke. Aku pergi dulu. Aku nggak ngantar kamu ya. Hati-hati ya. Iya. Aduh. Nyaris jatuh. Masuk. Direktur, poster berita Anda sudah dipasang di lift buat promosi. Kapan dipasang? Pagi ini. Kenapa? Gawat. Wang Xixiang, kamu tamat. Fengxia, kamu lagi marahin siapa? Si Wang Xixiang yang imut itu, Juan, kamu nggak tahu si Wang Xixiang. Ternyata dia sembunyikan identitas dari aku. Dia itu direktur utama grup Xiangsheng. Direktur utama grup Xiangsheng. Fengxia, berarti kamu istri direktur utama grup Xiangsheng dong? Kamu resmi masuk keluarga kaya nih? Kenapa aku nggak senang sama sekali? Kenapa emang? Fengxia, kalau suamiku Lao Shu jadi direktur utama grup Xiangsheng, kekayaan jatuh ke aku gitu. Aku pasti senyum pas mimpi. Nggak usah ngomongin soal asetnya. Nanti ada hubungannya sama aku nggak? Sekarang fokusnya, kenapa dia sembunyikan identitas? Terus nikah sama aku? Aduh, Fengxia jangan marah dulu. Yang aku dengar ya, orang kaya takut orang cuma mau uangnya, bukan orangnya. Mungkin Wang Xixiang takut. Kamu cuma mau hartanya? Xiao Juan, menurut kamu aku tipe cewek matre gitu? Kalian saling kenal ya, agak tiba-tiba juga sama-sama nggak kenal. Wajar kan? Aku cuman nggak terima. Terus kamu mau gimana? Biarin aja. Gimana kalau gini, Fengxia jangan marah dulu. Nanti Wang Qiqiang pulang, kamu ngobrol baik-baik sama dia. Aku pergi dulu ya. Nggak ganggu kalian berdua, dunia manis. Jangan marah lagi ya. Oh. Fengxia, aku pulang. Wang Xixiang, ayo cerai. Kenapa?
Fengxia, kenapa? Setelah nikah sama kamu, aku sadar. Aku suka banget uang. Mau tinggal di rumah mewah, mau mobil keren, mau punya banyak uang. Yah, kirain masalah besar. Tenang aja, Fengxia. Aku kerja bagus di kantor. Asal kita terus berusaha. Kamu masih acting. Kenapa nggak jadi artis aja? Fengxia, maksud kamu apa? Kantor kalian poster di lift itu, gimana penjelasannya, Direktur Wang? Fengxia ini, dengar aku jelasin. Sudah, jangan jelasin lagi. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Nanti aja jelasin pas cerai. Fengxia, dengar aku dulu. Sebenarnya, aku nggak sengaja bohongin kamu. Halo, aku baru mau ngomong nih soal ini ya. Dia beneran pergi. Jangan-jangan dia mau cerai beneran. Dasar orang tua ini. Kurir paket Anda. Makasih ya. Sayang, aduh, istriku masih marah. Kamu nggak mau kasih aku kesempatan jelasin. Ini kamu lihat nggak? Apa itu? Apa itu? Rumah mewah, mobil mahal, tabungan juga. Itu semua buat kamu. Aku dari dulu mau kasih itu ke kamu. Siapa yang mau uang jelekmu? Iya. Kamu nggak mau. Aku maksa kasih ke kamu. Oke deh. Sayang, jangan marah lagi. Nggak seharusnya aku bohong. Aku salah. Jadi bilang dong, kenapa kamu bohongin aku lama banget? Apa maksudmu? Kamu pikir aku cuma mau uangmu? Nggak, Fengxia. Aku tahu kamu beda sama wanita lain. Selama ini, aku udah ketemu banyak wanita aneh. Jadi, makanya aku sembunyikan identitas. Harap kamu bisa ngerti aku. Sebenarnya aku juga mau cari waktu buat jujur sama kamu. Tapi aku takut kamu marah. Belum nemu waktu yang pas. Tapi hari ini kita jujur. Ternyata kamu benar-benar marah. Sayang, jangan marah lagi. Gimana caranya biar kamu maafin aku? Katanya kamu kaya banget. Aku mau semua asetmu, termasuk perusahaanmu. Ini gimana ya? Nggak mau ya? Kamu pikir aku cuma perempuan matre? Tentu mau. Aku cuma mikir, gimana urus dokumennya? Kamu benar-benar mikir gitu? Tentu aja. Ayo, sayang, kita urus dokumennya sekarang. Oke. Sekarang, kamu nggak takut aku matre lagi? Aduh, Fengxia. Aku tahu, kamu bukan orang yang cinta uang. Kamu juga bukan perempuan matre. Tapi walau kamu suka uang, kamu suka uangku. Kalau kamu suka uangku, itu artinya suka aku. Haha. Kamu parah banget. Oke deh. Kamu nggak mau kasih bunga? Beri sini? Oke. Aku ubah buat kamu. Nih, buat kamu. Aku langsung lihat waktu masuk. Ini nggak wangi ya? Aduh, hari ini aku terlalu buru-buru. Belum sempat siapin. Tunggu lain kali, aku beliin yang lebih gede, satu yang lebih wangi, oke? Wang Cixiang, denger ya. Ini kesempatan terakhir. Lebih baik kamu jujur. Jelaskan semua. Chen Fengxia, dengar ya. Aku janji sekarang. Nggak ada yang disembunyiin. Udah maafin aku belum? Maafin ya. Ayo. Silakan istriku. Wah, pantas ini ruang direktur. Luas banget. Ayo duduk.
Wah, kursinya. Waduh, gimana? Kursinya enak banget. Jadi direktur enak juga ya. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Dia tinggalkan posisi ketua, malah jadi kurir makanan, jadi sopir, hebat juga. Aduh Bu, tolong jangan ledek saya. Oh iya, barusan Nanan telepon. Katanya dia sudah di bawah. Mau jemput dia nggak? Saya masih ada urusan. Ngomongin Nanan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nanan itu belajar dari kamu. Ya, anak ketua kok malah nggak mau, malah jadi anak magang, orang kaya, suka banget coba-coba hidup ya. Istriku, jangan goda saya lagi. Cepat pergi, nanti Nanan khawatir. Ayo. Oke. Masuk. Ketua Wang, Ketua Wang, kamu nggak penasaran kenapa saya di sini? Nggak. Bagaimana saya tahu identitas asli kamu? Saya lebih penasaran. Siapa sih yang gampang banget biarin kamu masuk? Satpam, Tunggu. Jangan buru-buru usir saya. Saya mau ngomong. Pasti kamu tertarik, mau ngomong apa? Pak Wang. Kamu selama ini cari seorang wanita. Li Yufang, kenapa dia di dalam? Biar aku masuk dan marahin dia. Tunggu, dengarkan dulu. Aku malas dengar dia bicara. Suruh orang tarik dia keluar. Kok kamu tahu? Aku cari seorang wanita. Wanita itu dari desa Wang. Desa Wang, Dia meninggal saat gempa. gempa bumi, Kalian punya satu anak perempuan lagi, iya kan? Nanan, Apalagi yang kamu tahu? Gimana kamu dapat foto anakku? Karena wanita itu aku. Nggak mungkin. Karena wanita yang kamu cari itu aku. Aku dari desa Zu. Kalau nggak percaya, cek aja dulu. Setelah kita berhubungan, aku lahirin Nanan. Setelah itu, hampir mati saat gempa. Mereka selamatkan aku. Sejak itu aku cari kamu terus. Aku cari kamu bertahun-tahun. Kita sebenarnya suami istri. Aku dan kamu punya anak. Kamu harusnya cerai sama Chen Fengxia. Jangan ngomong ngawur di sini. foto aku. Itu foto aku, foto anakku. Fengxia, kamu. Tante Chen, kamu bilang apa? Itu foto anakmu. Tante Chen, kamu ibuku ya? Bu, kamu bener ibuku ya? Kamu memang Nananku. Iya, iya. Aku ibu. Ibu nggak pernah berhenti cari kamu. Tapi aku nggak nemu kamu. Bu, aku juga cari kamu lama banget. Semua salah ibu. Maaf ya, ibu salah sama kamu. Chen Fengxia, kenapa kamu bilang itu fotomu? Suami, anak, jangan sampai kalian ketipu sama dia. Di balik foto itu, ada tanggal lahir anakku, 30 April 2001. Ah, Bu. Bu. Fong.
Fong, beneran kamu ya? Syukurlah. Udah 20 tahun. Aku cari kamu 20 tahun. Maaf. Kamu di sampingku. Aku nggak sadar itu kamu. Fong. Fongku cari kamu susah banget. Tolong, seret Liu Fang keluar. Chen Fengxia, kamu Chen Fengxia. Lepasin aku, Chen Fengxia. Aku nggak rela. Fong, kamu tahu nggak? Dulu aku ke luar negeri. Pas pulang, ternyata desa kita gempa. Lalu aku cari kamu. Di daftar penyintas aku cari namamu. Nggak ketemu terus. Aku kira kamu udah meninggal. Iya. Aku hampir mati waktu gempa itu. Maaf, Pak. Akhirnya kita kumpul lagi. Aku nggak mau kehilangan anakku lagi. Kali ini kita kumpul, nggak akan pisah lagi.